Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Astuti. Dan perkenalkan, nama saya Oda Priyati Asmara. Kami dari Prodi Pendidikan Olahraga semester 1. Di sini kami akan memaparkan materi yang telah kami dapat selama masa perkuliahan. Nah, sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya agar kita dapat berkumpul pada tempat hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke penjelasannya. Hai guys, kembali lagi pada saya. Nah, yang pertama itu materi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, peresmian nama bahasa Indonesia. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Lalu, kita masuk ke kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 dan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bangsa Indonesia berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat perhubungan antar warga atau antar budaya, dan yang keempat alat pemersatu suku-suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Lalu kita masuk ke pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Lalu ciri-ciri dan jenis ragam bahasa terbagi atas beberapa, yaitu 1. Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media ini terbagi atas 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan standar. Terbagi atas 3, yaitu ragam standar, ragam non-standar, dan ragam semi-standar. Yang ketiga, yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Terbagi atas 5, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, tidak resmi, dan ragam bahasa. Kita masuk ke pengertian ragam ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan dan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Kita masuk ke ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Terbagi atas beberapa, yaitu ada baku, logis, kuantitatif, tepat, denotatif yang berlawan dengan konotatif, dan runtun. Lalu kita masuk ke pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan oleh kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dan merupakan ragam bahasa. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUBI. Nah, Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, serapan, serta penggunaan tanda baca. Kita masuk ke pemakaian huruf. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa, sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umum dan baku dalam bahasa tertentu. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf pelafalan bunyinya dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran udara di atas glotis. Yang keempat, huruf diftong.
Huruf diftong merupakan huruf vokal yang berubah kualitas pada saat pengucapannya dan dalam sistem penulisan yang dilambangkan oleh dua huruf vokal. Selanjutnya kita akan bahas gabungan huruf. Konsonan gabungan huruf konsonan K, M, Nya, dan Sya. Dalam bahasa Indonesia melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf Ny dan Sya melambangkan konsonan palatal, sedangkan konsonan velar dilambangkan oleh gabungan huruf Ng dan Kh. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasanya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama seseorang, termasuk julukan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf di bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu ada huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian yang telah ditulis dengan huruf miring. Huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan lainnya. Penulisan kata. Penulisan kata terbagi atas 3, yaitu kata dasar, kata berimbun, dan bentuk ulang. Baik, itulah materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya yang bernama Wandi Priti Asmara. Silakan. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama. Nah, jangan lama-lama, sekarang kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi yaitu adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Kamus memberikan ketepatan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepatlah yang diperlukan. Nah, fungsinya pilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Makna sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Syarat pemilihan kata diksi terbagi menjadi 4, yaitu kaidah makna, yang kedua kaidah kalimat, yang ketiga kaidah sosial, dan yang keempat kaidah karang-mengarang. Pilihan kata dan contohnya. Kata dari dan daripada. Kertas itu terbuat dari kayu jati. Keterangan asal. Dan yang kedua kata pada dan kepada. Contohnya, buku catatan saya ada pada Astuti. Pengantaran keterangan. Kata yang ketiga, kata di dan ke. Contohnya, Atika sedang berada di luar kota. Fungsi kata depan di. Dan yang keempat, kata dan serta dengan. Contohnya, ayah dan ibu pergi ke Jakarta. Contoh kata yang kelima, kata antar dan antara. Contohnya, kabar ibu belum pasti antara benar dan tidak. Menyatakan pemilihan. Pengertian kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai 2 pola kalimat atau lebih. Cara membedakan kalimat dan induk kalimat yaitu dengan cara meletakkan konjungsi atau penghubung. Terus kita masuk jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi sebuah kalimat besar dan tiap-tiap kalimat tunggal yang digabungkan itu tidak kehilangan unsur-unsurnya. Dan yang kedua, kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat majemuk yang unsur kalimatnya sama diepliskan. Kita masuk yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang
hubungan pola-polanya tidak sederajat. Salah satunya pada bagian yang lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat, sedangkan bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut anak kalimat. Yang keempat, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran yaitu gabungan antara kalimat majemuk, setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kita masuk pola pembentukan kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara menggabungkan atau merangkaikan dua kalimat tunggal atau lebih. Yang kedua, kalimat majemuk setara memilih dibentuk dengan cara menggabungkan atau merangkaikan kata tugas yang menyatakan pemilihan, misalnya kata. Kalimat majemuk setara menunjukkan dibentuk dengan menggabungkan dua kalimat tunggal yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang kedua, kalimat majemuk rapatan. Nah, kalimat majemuk rapatan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat majemuk rapatan sama subjek dibentuk dengan cara mengelipskan atau menghilangkan atau merapatkan unsur subjek. Yang kedua, kalimat majemuk rapatan unsur predikat dibentuk dengan cara mengeplisikan atau menghilangkan atau merapatkan unsur predikatnya. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat. Pengembangan objek dibentuk dengan memperluas atau mengembangkan unsur yang menduduki jabatan objek dalam kalimat tunggal. Dan yang terakhir, kalimat majemuk rapatan unsur keterangannya dibentuk dengan cara mengepliskan atau menghilangkan atau merapatkan unsur keterangan yang sama. Nah, kita maksud kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat juga ini ada 4. Yang pertama, majemuk bertingkat, pengembangannya subjek dibentuk dengan cara memperluas atau mengembangkan unsur yang diduduki jabatan subjek dalam kalimat tunggal. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat mengembangkan predikat dibentuk dengan cara memperluas atau mengembangkan unsur yang menduduki fungsi predikat dalam kalimat tunggal. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat, pengembangannya objek dibentuk dengan memperluas atau mengembangkan unsur yang menduduki jabatan objek dalam kalimat tunggal. Dan yang terakhir, kalimat majemuk bertingkat mengembangkan keterangan dibentuk dengan cara memperluas atau mengembangkan unsur yang menduduki fungsi keterangan dalam kalimat tunggal. Kita masuk ke materi yang keempat. Materi yang keempat, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ini ada 2. Yang pertama, menggabungkan 2 kalimat majemuk setara dan 1 kalimat majemuk bertingkat. Dan yang kedua, menggabungkan 2 kalimat majemuk bertingkat, 1 kalimat majemuk setara. Contohnya, Saiful bermain dengan Ivan. Kalimat tunggal 1. Rina membaca buku di kamar kemarin. Kalimat tunggal kedua, induk kalimat. Ketika aku datang ke rumahnya, anak kalimat sebagai pengantar keterangan waktu. Pembentukan dan perluasan paragraf. Nah, pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara yang pertama, membaca kalimat satu persatu. Yang kedua, jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Yang ketiga, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. Yang keempat, jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimat. Yang kelima, jika bukan pertama dan terakhir inti paragraf, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Dan yang terakhir, jika kalimat intinya di awal dan di akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Kita masuk ke syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan makna. Yang kedua, kesatuan bentuk. Yang ketiga, hanya memiliki satu pikiran utama. Nah, kita masuk lagi ke jenis paragraf. Jenis paragraf itu berdasarkan sifat dan tujuannya ada 3. Paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Kita masuk letak kalimat utama. Letak kalimat utama ada 3 juga, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf gabungan kalimat utama. Berdasarkan isinya ada 5. Yang pertama nasari, deskripsi.
eksposisi, argumentasi, dan yang terakhir persuasif. Nah, kita masuk metode pengembangan paragraf. Metode pengembangan paragraf terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, metode klimaks atau anti klimaks. Yang kedua, metode pandangan. Terus metode perbandingan dan pertentangan, metode analogi, metode contoh, metode proses, metode sebab akibat, metode umum dan khusus, metode klasifikasi, dan yang terakhir metode definisi luas. Baik, itulah materi yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.